Di desa kecil di lereng Gunung Saloka, hidup seorang pemuda bernama Raka. Kehidupannya sangat sederhana. Ia menggembala kambing di padang rumput yang luas dan kembali ke gubuk kecilnya saat matahari terbenam. Meski kesepian, Raka selalu merasa ada sesuatu yang menanti di luar dunianya. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang langit yang memancarkan cahaya biru terang. Dengan suara lembut yang memanggil namanya. Warisan satu-satunya dari ayahnya adalah sebuah batu biru kecil yang ia gantungkan di lehernya. Batu itu sering berkilau lembut, terutama saat Raka merasa sedih atau ragu. Ayahnya pernah berkata, "Raka, batu ini lebih dari sekadar kenangan, ia adalah cahaya yang akan menuntunmu suatu hari nanti." Namun, Raka tak pernah benar-benar memahami maksudnya. Pagi itu, Raka memutuskan membawa kambing-kambingnya ke bagian hutan yang jarang ia kunjungi. Ia mendengar dari tetua desa tentang sebuah danau tersembunyi yang indah, dan rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari tahu. Setelah menembus hutan lebat, ia menemukan danau tersebut yang airnya sangat jernih, dan dikelilingi bunga teratai merah yang jarang ditemukan di tempat lain. Di tepi danau, ia melihat seorang perempuan. Rambut panjangnya yang berkilauan seperti sinar bulan menyapu angin, dan tatapannya penuh kesedihan. Raka tertegun, tak yakin apakah ia sedang melihat manusia atau makhluk gaib. Perempuan itu tersenyum lembut saat menyadari kehadiran Raka. "Namaku Yura," kata wanita itu. Suaranya selembut angin pagi, tetapi ada getaran kesedihan di dalamnya. Ayura menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Kahyangan. Ia adalah manusia setengah bidadari. Tetapi karena melanggar aturan dengan turun ke bumi tanpa izin, ayahnya, Raja Kahyangan menghukum dengan memutuskan hubungan antara dirinya dan dunia Kahyangan. Sayapnya dicabut, membuatnya terjebak di dunia manusia. Raka merasa simpati. Meskipun Ayura tampak berbeda, ia tidak merasa takut. Ia menawarkan Ayura untuk tinggal bersamanya di gubuk kecilnya hingga ia menemukan jalan pulang. Ayura menerima dengan hati penuh rasa terima kasih. Setiap hari mereka bersama, hari-hari mereka di desa pun penuh kebahagiaan dan kehangatan. Ayura pun belajar kehidupan manusia, seperti memasak, menimba air, dan membantu Raka menggembala kambing. Di sisi lain, Ayura memperkenalkan Raka pada cara baru melihat dunia. Ia menunjukkan bagaimana bunga berbicara dengan angin, bagaimana bintang-bintang menyampaikan pesan di malam hari, dan bagaimana setiap makhluk memiliki jiwanya sendiri. Penduduk desa mulai memperhatikan kehadiran Ayura. Mereka terpesona oleh kecantikannya, tetapi juga merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Sebagian besar menerima Ayura dengan baik, tetapi ada pula yang curiga, terutama seorang pria bernama Darta, pemilik tanah kaya yang selalu iri pada Raka. "Perempuan itu bukan manusia biasa," gumam Darta. "Suatu hari aku akan mencari tahu rahasianya." Pada malam yang penuh bintang, langit desa tiba-tiba berubah. Awan hitam bergulung dan kilat menyambar tanah. Muncul 3 penjaga Kahyangan. Mereka adalah makhluk tinggi bersayap dengan tombak bercahaya. "Kembalilah ke Kahyangan, Ayura," kata salah satu penjaga dengan suara bergemuruh. "Keberadaanmu di dunia manusia adalah pelanggaran yang tidak dapat dibiarkan." Ayura dengan suara gemetar berkata, "Aku tidak bisa kembali. Aku sudah kehilangan sayapku." Para penjaga melangkah maju untuk menangkap Ayura, tetapi Raka berdiri di hadapan mereka. "Jika kalian ingin membawanya, kalian harus melewatiku dulu," katanya dengan tegas. Para penjaga tertawa. "Kau hanya manusia biasa. Apa yang bisa kau lakukan?" Namun, saat mereka mendekat, batu biru di leher Raka mulai bersinar terang. Cahaya itu memancar seperti matahari, membuat para penjaga mundur. Salah satu penjaga terkejut. "Itu fragmen langit," serunya. Batu biru itu ternyata adalah artefak kuno yang memiliki kekuatan melawan makhluk dari Kahyangan. Meski Raka berhasil mengusir mereka, para penjaga memperingatkan bahwa Raja Kahyangan sendiri akan datang untuk mengambil Ayura. Lalu Ayura teringat tentang sebuah legenda, tentang pedang kuno yang tersembunyi di kuil Gunung Saloka. Pedang itu, menurut cerita, dibuat untuk melawan kekuatan para dewa. Ayura dan Raka memutuskan untuk mencarinya sebelum Raja Kahyangan tiba. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Mereka menghadapi hutan yang dihuni oleh makhluk mistis seperti naga kabut, burung raksasa bernama Garuda Hitam,
dan pohon-pohon hidup yang mencoba menghalangi jalan mereka. Di tengah perjalanan, Darta, yang diam-diam membuntuti mereka, mencoba mencuri fragmen langit dari Rakan, namun ia malah memicu jebakan kuno yang membuat dirinya terperangkap di dalam batu selamanya. Sesampainya di kuil, mereka dihadapkan pada teka-teki yang menguji keberanian dan kepercayaan mereka. Dengan kerjasama dan cinta yang tulus, mereka berhasil mendapatkan pedang yang disebut Langit Suci. Ketika mereka kembali ke desa, Raja Kayangan sudah menunggu. Sosoknya megah, dengan jubah emas dan tongkat yang memancarkan badai. "Anakku, kau telah cukup membuat malu keluargamu," katanya dingin pada Ayura. "Kembalilah, atau dunia manusia ini akan kuhancurkan." Pertempuran besar pun terjadi. Raka menggunakan pedang Langit Suci, sementara Ayura memanfaatkan sisa kekuatannya untuk melindungi desa. Meskipun Raja Kayangan jauh lebih kuat, cinta dan keberanian mereka memberikan kekuatan yang tak terduga. Namun, saat pertempuran mencapai puncaknya, Ayura berdiri di antara ayahnya dan Rakan dengan air mata. Ia memohon, "Ayah, biarkan aku hidup seperti manusia. Biarkan aku mencintai tanpa batas. Dunia ini tidak akan hancur oleh cinta." Raja Kayangan, yang selama ini dianggap tak berperasaan, akhirnya luluh. Ia mencabut semua kekuatan Ayura dan menjadikannya manusia sepenuhnya. Ayura dan Raka kembali ke desa, menjalani kehidupan sederhana. Meski kehilangan kekuatannya, Ayura merasa bahagia karena ia bisa hidup dengan orang yang dicintainya. Desa itu menjadi tempat penuh harapan. Dikenal sebagai simbol cinta yang mampu melampaui batas dunia. Legenda mereka diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak hati untuk percaya bahwa cinta sejati adalah kekuatan terbesar di bawah langit. Dan setiap malam, di bawah bintang-bintang, fragmen langit tetap bersinar lembut, seolah menjadi saksi bahwa cinta Raka dan Ayura telah mengubah takdir dua dunia selamanya.